Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Ex-rider MotoGP Sylvain Guintoli mengklaim bahwa Valentino Rossi tak mampu berbuat banyak untuk membantu Pecco Bagnaia mengalahkan Marc Marquez. Ya, Pecco Bagnaia dibuat tak berdaya oleh rekan setimnya Marc Marquez pada dua balapan di Thailand akhir pekan lalu. Dua kali finish ketiga rupanya membuat Bagnaia merasa frustasi. Namun Guintoli percaya bahwa Pecco punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan dari The Doctor. Saya tidak tahu seberapa besar Valentino Rossi dapat membantu Pecco. Pecco tahu apa yang harus ia lakukan, ia tahu potensinya. Jika saya jadi dia, saya akan khawatir. Dia tahu bahwa di musim lalu Marc dengan motor yang kualitasnya lebih rendah bisa bertarung dengannya. Pecco tahu ini akan menjadi pekerjaan yang lebih sulit tahun ini. Tekanannya ada. Sebagai pembalap ini situasi yang buruk. Tapi Pecco punya sesuatu di sana yang belum kita lihat. Jika itu akan terjadi, itu akan terjadi tahun ini. Mantan pembalap MotoGP Ruben Sauz meminta agar Pecco Bagnaia tetap tenang dan tidak panik menanggapi kekalahannya di MotoGP Thailand. Di MotoGP Thailand akhir pekan lalu, Pecco Bagnaia tak mampu berbicara banyak di lintasan usai diasapi duo Marquez pada balapan yang digelar di sirkuit Chang Buriram. Atas hasil itu, Bagnaia pun kini tengah tersudut. Namun Sauz merasa Bagnaia tak perlu panik karena perjalanannya di MotoGP masih sangat panjang. Memang benar duo Marquez tengah bersinar. Ada dua pendapat. Pertama, Marquez membantu Alex berkembang. Kedua, Marquez membuat Pecco terlihat kecil. Namun faktanya Bagnaia akan terus melihat Marquez sebagai sosok idola. Itu jelas juga membantu Bagnaia untuk terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Pecco juga memiliki karir balapan yang jauh lebih panjang ketimbang Marquez. Jorge Martin mengaku sudah berusaha keras untuk cepat pulih dari cederanya dan segera comeback di MotoGP. Saat menghadiri acara peluncuran motor Aprilia Tuono di Milan, sang juara bertahan MotoGP ini menyampaikan bahwa dirinya ingin segera comeback, tapi ia sendiri tak tahu kapan hal itu akan terjadi. Saya berada di Motoplex untuk pertama kalinya, juga untuk pertama kalinya mengenakan kaos Aprilia Racing. Saya sedang bekerja keras, ini adalah masa-masa yang sulit tetapi saya berusaha untuk segera kembali. Kami belum tahu pasti kapan saya bisa kembali, tetapi saya akan berusaha secepat mungkin. Saya harap bisa segera bertemu dengan kalian semua. Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengaku enggan untuk memaksa Jorge Martin comeback sebelum waktunya. Saat ini Jorge Martin sedang menjalani pemulihan cedera patah tulang yang didapatinya di tes pramusim Sepang. Setelah melewatkan seri pembuka di Thailand, Aprilia pun kembali memastikan bahwa Martin akan absen di Argentina. Bicara soal kondisi Martin, Massimo Rivola mengatakan bahwa sang pembalap butuh waktu untuk menyembuhkan cederanya. Rivola sendiri akan bersabar dan tidak akan memaksa Martin untuk comeback apabila belum sembuh total. Ai Ogura mengungkap alasan dirinya memilih Aprilia ketimbang Honda di kelas MotoGP. Sebagaimana diketahui, Ogura sendiri adalah salah satu rider binaan Honda dan menariknya saat promosi ke kelas utama MotoGP, ia justru bergabung bersama tim Trackhouse yang merupakan tim satelit dari pabrikan Aprilia. Kepada Speedweek, Ogura menyadari bahwa keputusannya meninggalkan Honda sangatlah berat. Namun, pembalap berusia 25 tahun ini tidak menganggap keputusannya sebagai risiko besar. Keputusan Ogura untuk memilih Trackhouse Aprilia adalah karena ia ingin mendapatkan motor yang sedikit lebih kompetitif ketimbang Honda yang kini sedang terpuruk. Johann Zarco mengaku masih kurang puas dengan performa motor RC200V di MotoGP musim ini. Setelah menjalani tes pramusim yang menggembirakan, Honda menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang nyata di Grand Prix Thailand.
Johann Zarco mengukir hasil terbaiknya bersama Honda dengan finish ke-7. Di sisi lain, Luca Marini berhasil menyamai catatan waktu milik Zarco, sementara Joan Mir berjuang keras untuk masuk 10 besar di kedua balapan. Dilansir dari Motorsport, pembalap asal Prancis itu mengakui bahwa finish ke-7 adalah hasil yang positif. Namun ia merasa bahwa Honda harus memberikan sesuatu yang lebih dan meminta pengembangan lebih lanjut agar Honda bisa menemukan performa konsisten dan kembali ke papan atas. Bos Pramac Paolo Campinotti mengungkapkan harapan untuk timnya di kejuaraan dunia MotoGP 2025. Tim Pramac memulai proyek baru bersama Yamaha dengan hasil yang kurang memuaskan di seri pembuka MotoGP Thailand 2025. Tampil sebagai tim yang mengantarkan ridernya meraih juara dunia di musim lalu, Pramac justru kesulitan bersaing di zona podium pada 2 balapan di sirkuit Buriram. Ini tantangan besar, penting, dan menyenangkan. Saya berharap dalam jangka pendek hingga menengah, hasilnya akan datang lebih awal dari yang diharapkan. Kami telah melihat beberapa tanda Jepang berinvestasi besar-besaran. Dari waktu putaran jaraknya makin menyempit. Mereka akan melakukan segalanya untuk kembali ke puncak, dan kami akan berada di sana bersama mereka. Bos Pirelli Giorgio Barbier menyatakan pihaknya punya 1,5 tahun untuk mengembangkan ban prototipe untuk MotoGP pada 2027. Pada 2027 mendatang, produsen ban Pirelli akan menggantikan Michelin sebagai pemasok tunggal ban di kejuaraan dunia MotoGP. Selain menjadi pemasok ban MotoGP, Pirelli juga akan menjadi pemasok ban Moto-E. Kepada GP1, Barbier menyatakan pengembangan ban Pirelli untuk MotoGP ini tampaknya akan lebih bergantung kepada para test rider tiap pabrikan. Pasalnya, para pembalap reguler masih terikat dengan Michelin yang kontraknya sebagai pemasok ban MotoGP baru akan habis pada akhir 2026 mendatang. Para pabrikan akan sangat bergantung pada pekerjaan para test rider karena mereka harus merancang motor yang benar-benar baru. Motor-motor baru ini akan lahir dan berkembang bersama produk baru kami, dan kami punya waktu 1,5 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jurnalis Formula One Martin Brundle menyatakan bahwa Max Verstappen tetap akan menjadi favorit di kejuaraan Formula One musim 2025. Dalam 3 hari pengujian di Bahrain, Max Verstappen menunjukkan gestur ketidaksukaannya pada mobil RB21. Terlihat ia menggelengkan kepalanya saat berada di balik kemudi RB21. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah serius pada mobil baru Red Bull tersebut. Kendati melihat kekesalan Verstappen, Martin Brundle meyakini bahwa pembalap asal Belanda itu akan tetap diunggulkan pada kejuaraan musim ini. Brundle tak ragu dengan kualitas Verstappen yang diyakininya bisa membaikkan keadaan saat balapan. Max Verstappen membeberkan apa yang ia tidak suka dari RB21, mobil yang akan ia gunakan di Formula One musim ini. Dalam uji coba musim dingin di Bahrain, Max Verstappen berkesempatan menjajal RB21 edisi terbaru yang akan ia pakai untuk musim 2025. Secara keseluruhan, Verstappen menilai bahwa mobil anyarnya itu sudah punya basis yang cukup bagus. Satu hal yang kurang ia suka adalah mobilnya masih kerap bergoyang dengan kencang ketika melibas curb ataupun gundukan. Balapan perdana di GP Australia sendiri akan dihelat pada tanggal 16 Maret mendatang. Artinya, Verstappen dan Red Bull punya waktu kurang dari sepekan untuk memaksimalkan persiapan.